Ya mungkin karena grogi, terus mungkin apa ya, nggak ketebak gitu apa pertanyaannya kok bakal gini gitu. Jadi saya ya agak deg-degan, terus agak gelagapan juga jawabnya. Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa pakai bahasa Inggris sih, meskipun ya mungkin ngomong apa sih ini anak mungkin gitu. Kalau kesimpulan saya tidak ada, tapi saya langsung tutup dengan quotes Apa tuh? dari Albert Einstein. Gimana tuh? So he said, I didn't like to express an opinion about something unless I know the truth. Jadi itu artinya saya nggak suka menyampaikan opini tentang sesuatu kecuali saya tahu kebenarannya. Kalau kita udah bisa ngomong bahasa Inggris gitu, apalagi kita kan biasanya kalau orang Indonesia lebih-lebih di bagian pelosok kan jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada satu yang bisa meskipun cuma beberapa kalimat doang, itu ngerasanya kayak wah keren banget aku bisa bahasa Inggris gitu. Kak Itsna apa kabar nih? Alhamdulillah hari ini moodku sangat bagus, pretty good. Oh, Kalau Kak Zara, not good ya. kenapa? Ada deh. Yang tahu-tahu aja. Iya, yang tahu-tahu aja. Oke, kali ini kita akan mengundang siapa, Kak? Kali ini tuh kita akan mengundang nih teman kita yang kemarin menang lomba bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Bahasa apa ya? Oh, writing and presentation party. Party-party, Kak. Seru-seruan pastinya ya. Iya, siapa sih orangnya? Siapa Dari ya? jurusan apa sih? Aduh, Ngapain aja sih kurang tahu lombanya? sih. Kita kan belum tahu nih. Iya, langsung aja. Ini dia Kak Dinda dan Kak Kak Keisha. Kesha. Halo. Apa How are you? kabar? Oh Pakai iya. bahasa Inggris, Kak. How are you? I'm fine, thank you. And you? Pretty good. Kalau Kak Dinda? I'm doing well, thank you. Oh, baik. Alhamdulillah. Mereka orang Inggris ya. Blaster. Kalau kita orang apa? Orang Jawa asli. Ya, saya campuran sih Kak. Campuran mana, Kak? Kalimantan, ya Jawa juga. Kalau mereka Inggris nih. Iya, Kak. Iya. Enggak, bukan. Bukan, Kak. Orang Jawa asli ya? Iya dong. Saya ada campuran Kalimantan. Duh, sama dong. Kalimantan mana nih? Tengah. Oh, tengah. Saya selatan. Kita barat daya. Ada nggak sih Kalimantan barat daya? Ya soal kita buat sendiri. Jangan dong Kak. Kenapa? Udah negara ini. Oh, iya. Kalian juara lomba apa sih kemarin? Kalau saya itu juara lomba vocational writing, dapat juara 2. Apa sih itu? Vocational writing itu kita tuh menulis sesuatu yang kita udah praktekkan dalam bengkel atau jurusan kita, terus kita bahasa Inggris kan, kayak buat makalah gitu. Oh gitu. Iya. Jurusannya apa sih? Kimia analis. Wow, anak kimia nih. Cewek-cewek kimia. Ngomong-ngomong, Berarti itu yang praktek berhasil, apa praktek ada gagalnya, apa praktek gagal nih yang dipresentasikan? Itu ya setengah berhasil, setengah bergagal sih Kak. Oh, jadi 50-50. Iya. 50-50. Saya ikut Inggris ini. Kalau Kak Dinda? Kak Dinda nih. Kalau saya kemarin juara 3 lomba English presentation. Itu lombanya ya namanya juga presentation, jadi kita presentasi, kita disuguhi 3 tema. Jadi kita peserta bisa milih nih apa aja tema yang mau kita bikin presentasi. Terus kita buat PPT, kita presentasikan. Kak Dinda ambil tema apa nih? Saya mengambil tema The Gray Area of Social Media. Apa tuh? Wilayah abu-abu di sosial media. Jadi kalau di dalam sosial media, kita sebagai generasi milenial kan mesti udah tahu tuh mana yang baik dan mana yang buruk di sosial media. Tapi kalau soal bicara soal wilayah abu-abu kan mesti,
wilayah abu-abu tuh apa sih? Padahal wilayah abu-abu itu malah yang cenderung bikin kita jatuh ke itu sisi gelap. Ya. Iya. Gitu. Temanya bagus loh Kak. Kan zaman sekarang nih teman-teman, banyak sekali kita sebagai generasi Gen Z nih. Bidalnya Gen Z. Iya. Banyak yang belum bisa menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Gitu. Wah, tema yang bagus Kak. Temanya kemarin apa aja sih Kak? Yang pertama itu ada climate change, perubahan cuaca. Terus yang kedua soal P5 dan yang ketiga soal itu dampak sosial media bagi para pelajar. Oh gitu. Dari Tunas nih, ada anak berapa yang ikut? Kalau dari SMK Tunas itu ada 6 siswa. Wow. Lumayan banyak Kak ya. Dari kelas apa aja sih? Kelas 11 aja, apa ada kelas 10 nih, apa 12 juga ikut? Campuran, cuma itu kelas 11 sama kelas 10 aja. Kelas 12-nya gak ikut. Enggak. Kenapa kok gak ikut? Udah vakum mungkin. Gantian nih adik kelasnya nih. Iya, biar Iya, ganti terus. adik kelas. Tahun kemarin ada kayak gini juga nggak? Kurang tahu sih kayak. Kalau saya dengar dari guru pembimbing sih katanya untuk lomba bahasa Inggris itu vakum beberapa bulan atau tahun mungkin ya, dan ini baru yang pertama kali diadakan dan alhamdulillahnya Tunas nyabet juara. Alhamdulillah. Kan 6 nih. Temanya itu cuma 2 itu aja, apa ada yang lain? Cuma 2 sih Kak, cuma writing sama presentation. Tunas nih kan 6. Jadi 3 orang presentation, 3 orang writing gitu. Iya. Yang writing siapa aja sih? Kebetulan yang writing itu dapat juara pertama, namanya Gayuh. Kebetulan dia satu kelas sama saya. Oh iya, dia nggak bisa hadir guys. Yang kedua itu Ilham Fadli dari anak TCKT, dan yang satunya lagi kebetulan saya sendiri. Kalau presentation nih Kak, siapa aja? Kalau presentation ada saya, terus yang kedua ada Jilan, adik kelas yang dari kelas 10. Terus yang ketiga ada Hana. Siti Hana. Siti Hana Amalia, Iya. itu temanku guys. Kayaknya Siti Hana nih ambil tema P5 Kak ya? Iya. Oh iya, kemarin presentasinya di depan Di depan kita. Wow. Dia latihan presentasi di depan kita. kita jadi juri. Jadi ikut deg-degan nih. Wah, teman kita harus semangat nih. Kita semangatin. Ceritain dong Kak perjalanan kalian jadi juara lomba ini. Yang pertama mungkin itu adalah usaha ya Kak. Kita harus benar-benar kayak berusaha dalam menulis paper kita. Terus tentunya kita harus bisa mempraktekkan apa yang udah ada di jurusan itu sih Kak. Kalau Kak Dinda nih, Kalau saya perjalanannya selama persiapan lomba itu ya fine-fine aja sih, cuma mungkin yang kurang banget itu cara saya mengatur waktunya, karena kan bimbingan lomba ini butuh beberapa jam. Mungkin dari jam 8 sampai pukul 2 atau pukul 3 gitu bisa. Jadi kita tuh ketinggalan pelajaran banyak banget kan pastinya. Iya, kita sering jam kos ya kayak kalau ada pelajaran bahasa Inggris. Itu bimbingannya di perpus ya? Iya. Oh pantas, kalau aku kan tiap hari ke perpus Kak, saya Kak rajin banget ke perpus, ngadem. Adam Itu nggak baca silang- buku ya? Diam aja. Buat Mem Agni? Curhat sama Mem Agni sih. Oh gitu. Itu aku sering lihat mereka ini bimbingan. Itu yang bimbing siapa sih gurunya? Untuk yang vocational sama academic writing itu Miss Arina sama Mem Asri. Nah, Kalau yang presentation itu Mem Kris. Inggris doang. Harusnya sama Mem Jelisa, cuma karena mungkin Mem Jelisa sibuk jadi Mem Kris. Tapi kita juga sering meminta pendapat ke Mem Asri ataupun Mem Al. Oh, Mem A. Itu waktu kalian latihan itu 2 bulan ya? Apa 1 bulan? kurang lebihnya 1 bulan sih Kak.
lumayan ya. Lumayan ninggal pelajaran maksudnya. Ada kendala nggak? Pasti ketinggalan pelajaran banyak banget nih. Ah, iyalah. Terus ada kendala nggak waktu persiapan lomba kemarin? Kendalanya itu sih yang pertama tadi yang dibilang sama Kak Zara JJ, tentunya ketinggalan banyak sekali pelajaran. Terus yang kedua itu tidak bisa membagi waktu. Soalnya waktu bimbingan ini tabrakan banget sama jam bengkel, jam Nurmada sama jam bimbingan. Yang ketiga itu pasti penyusunan makalah yang saya buatnya itu pasti banyak yang keteteran juga. Tapi untungnya ada guru-guru pembimbing yang bisa membantu. Ya, terima kasih guru pembimbing gitu. Kalau Kak Dinda nih, Kalau saya ya waktu sama ketinggalan pelajaran emang betul sih valid, itu nggak bisa didebatin lagi. Mungkin untuk yang presentation itu kendalanya ada di pertama PPT sama hafalannya dan juga cara kita menyampaikan jawaban. Jadi nanti di lomba kan ada sesi tanya jawab langsung sama jurinya. Jadi gimana caranya agar kita tuh gak gelagapan waktu ngejawab pertanyaan itu tadi. Harus dipersiapin ya. Iya. jadi ada PPT-nya juga. Ada. Presentasi. Mempresentasikan PPT itu. Iya. Oh gitu. Perasaannya gimana nih? Deg-degan pasti ya. Ya jujur deg-degan sih, iya deg-degan. Cuma karena temanya itu writing and presentation party, jadi ya kita agak senang-senang sih. Party, tapi ada deg-degannya juga. Pesertanya ada berapa tuh? Mungkin kurang lebih berapa Kak? 26 ya kayaknya. 26 dari presentasi, 26 dari writing. Kurang tahu saya kalau professional writing. Itu caranya lombanya writing itu gimana? Kita mempresentasikan atau dikumpulin gitu doang? Nah, pertama itu kita mempersiapkan makalah atau paper yang kita buat tuh di sekolah. Terus pada deadline itu dikumpulin. Nah, waktu hari lomba itu kita diwawancarai sama jurinya pakai bahasa Inggris tentang apa yang kita tulis. Wow. Wawancaranya pakai bahasa Inggris Kak? Rada kesusahan nggak tuh? Ada kendala banget soalnya. Itu aku sampai jawabnya pakai bahasa Indonesia loh. Saking nggak taunya bahasa Inggrisnya apa. Campur-campur. Iya, campur, mix. Jaksel. Kalau Kak Dinda nih, kan ada sesi tanya jawab. Kak Dinda gimana tuh jawabnya? Ya mungkin karena grogi, terus mungkin apa ya, nggak ketebak gitu apa pertanyaannya kok bakal gini gitu. Jadi saya ya agak deg-degan, terus agak gelagapan juga jawabnya. Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa pakai bahasa Inggris sih, meskipun ya mungkin ngomong apa sih ini anak mungkin gitu. Keren. Kan bahasa Inggris tuh banyak banget logatnya nih ya. Accent. Actionnya diri sendiri. Aksennya pakai apa tuh? British. Belum bisa. Harry Potter. Wah. Sulit Gimana banget sih? ya? Iya, gimana sih kalian menjaga keseimbangan antara kompetisi dan kehidupan pribadi? Kalau dari saya sendiri itu kalau di rumah ini saya lebih kayak melakukan hal-hal yang kayak aku ketinggalan di sekolah, apa sih pelajaran apa sih, saya menyelesaikan itu di rumah. Terus urusan rumah juga diselesaikan di rumah. Kalau di sekolah itu saya fokusnya ke bimbingan. Gitu aja Kak. Oh gitu. Jadi yang ketinggalan pelajaran nih dikerjakannya di rumah. Iya. Gitu. Gak malas Kak? Kalau malas gimana? Nanti kalau malas dituntut sama guru normal. Iya. Belangkonya gimana? Oh iya. Udah ada belangko ya Kak ya? Iya. Wah, kita Tesnya. sebagai kelas 11 nih. Aduh, Pusing. mau PKL nih. Tanggal berapa sih tesnya ini? Tanggal 4 Desember katanya. Oh, ya lumayan, masih bisa menjar lah. Tugas-tugasnya ketinggalan ya. Semoga. Kalau Kak Dinda gimana nih? Kalau saya ya sama sih sama Kak Keisha. Mungkin kalau di sekolah saya lebih fokusnya ke bimbingan.
Terus waktu di rumah saya nyelesain tugas-tugas yang bisa lah saya kejar deadline-nya begitu. Ya harus bisa sih. Harus bisa, nggak boleh malas. Iya. Susah ya ngelawan malas itu. Susah banget Kak. banget. Iya. Apalagi kalau moodnya jelek. Wah, itu. Kalau nggak enak badan apalagi. Iya. Cita-cita kalian tuh apa sih? Apa berkaitan dengan prestasi kalian saat ini? Nggak ada kaitannya sama sekali. Pokoknya Cita-citanya cita-citanya apa itu jadi orang kaya, orang sukses gitu aja. Kalau Kak Dinda nih. Kalau aku cukup jadi rich auntie yang mapan aja. Yes, keren. Amin. Semua wanita ingin jadi rich auntie. Iya. No money, no life. Iya. Proses persiapan lombanya tuh gimana sih? Untuk proses persiapannya itu pertama kita menentukan judulnya. Nah kebetulan saya itu ambil judulnya itu PDA. Apa itu? Apa tuh? Potato Dictators Agar. Nggak tahu. Apa itu? Itu untuk di jurusan kimia ya sebagai media penanaman bakteri. Oh, Pertama itu menentukan judul, yang kedua itu cari referensi. Kemudian mulai menyusun makalah. Nah, setelah itu mempersiapkan untuk pembuatan media itu, mempersiapkan alat dan bahan. Setelah itu saya konsul ke grup pembimbing, Guru Mem Alrina. Nah, dari situ kayak dikasih dikoreksi mah yang baik dan enggaknya gitu aja. rada sulit ya Kak. Itu berarti membuat makalahnya itu sambil praktek gitu Kak? Prakteknya itu sebelum membuat makalah sih sebenarnya itu terus setelah praktek kita baru membuat makalah gitu. Praktek dulu nih, Iya. baru kita bikin makalahnya. Gitu. Keren, effort. Harus sih, Kak. Iya, kan namanya lomba. Iya, harus ada effort. Kalau Kak Dinda nih? Kalau saya yang pertama itu menentukan tema, terus abis itu condong ke judul, terus baru bikin PPT-nya dulu, kita bikin patokan-patokan slide-nya nanti kayak apa, terus kalau PPT-nya sudah selesai baru kita beralih ke teksnya. Teks apa tuh? Teks presentasinya. Kalau presentasi kan kita gak mungkin langsung ngomong gamblang gitu kan ya. Jadi kita harus persiapin poin-poinnya dulu, terus diubah dalam bahasa Inggris. Tapi teksnya itu dari guru pembimbing apa kakak bikin sendiri? Bikin sendiri. Wow. Jadi guru pembimbing itu membebaskan untuk kita berekspresi sendiri. Iya. Keren. Bikin PPT-nya sulit gak nih? Ada kesulitan gak bikin PPT? Kalau PPT fine sih saya rasa, cuma ada kendala itu di bagian foto. Jadi kalau kita menambahkan foto di presentasi biasanya kan agak buram gitu kan Kak, pecah gitu gambarnya. Jadi kita harus naikin resolusi. Terus kompres ke PDF baru nanti bisa dikirim. Wah, keren ya Kak. Keren sekali. Mereka berdua keren-keren loh. Anak Inggris. Iya. Coba dong ngomong bahasa Inggris. Ya boleh nih, coba nih. Kak Dinda dulu aja coba. Ngomong apa ya? Ya, terserah. Iya. Panjang pokoknya. Harus panjang Apa kalimatnya. presentasikan yang semalam? Waduh, Kepanjangan gak sih? Panjangan. Ya poin-poinnya aja. Poin-poin. Poinnya aja. Poinnya yang dipresentasikan kemarin. Iya. Lupa ya. Aduh, ngeblank tiba-tiba lupa. Kan kemarin Hana tuh ada kesimpulannya nih. Dalam semua PPT-nya, slide-nya, dia di akhir ngasih kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Kak Dinda nih. Kalau kesimpulan saya tidak ada, tapi saya langsung tutup dengan quote Apa tuh? dari Albert Einstein. Gimana tuh? So he said, I didn't like to express an opinion about something unless I know the truth. Jadi itu artinya saya nggak suka menyampaikan opini tentang sesuatu kecuali saya tahu kebenarannya. Oh iya. Keren-keren. Coba dong Kak Kaisha. Kalau aku nih, aku menjelaskan tentang PDA aja ya. Isi PDA itu apa aja. Potato Dictators Agar is contains of potato extract,
dextrose or glucose, and agar or gelatin. Jadi potato dextrose agar itu mengandung ekstrak kentang. Dextrose atau glucose itu kayak gula, semacam gula. Terus agar. Oh, ada agar-agarnya. Iya. Itu tanaman. Bagaimana? Media untuk menanam bakteri. Oh, menanam bakteri. Menanam bakteri itu tujuannya buat apa sih, Kak? Mungkin untuk apa ya, perhitungan, terus membedakan bakteri gitu aja. Oh, gitu. Bakteri ada banyak nih. Banyak banget. Saya nggak tahu, hanya anak KA yang tahu. Ada berapa sih? Jangan tanya itu banyak itu pasti. Anda kendala nggak waktu lomba kemarin? Alhamdulillahnya nggak ada sih, Alhamdulillah. fine-fine saja. Kalau Kak Keisha? Nggak ada juga sih, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Di mana sih kemarin lombanya? Di Bakorwil 1 di aula, Oh, di aulanya. itu berangkatnya bareng-bareng dari Tunas. Iya, bareng-bareng. Naik apa tuh? Naik Naik Tayo travelnya Tunas nggak? Tunas. Wah, nggak naik Tayo Tunas. Travel dulu, Kak. Ya. Bagaimana kamu mempersiapkan diri? Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi? Kak Dinda dulu mungkin. Kalau tantangan terbesar mungkin ya itu di hafalannya, terus sama kadang kan orang suka overthinking gitu ya Kak, apalagi kalau soal lomba gitu. Jadi setiap malam itu saya kayak, ini udah bener gini belum ya? Masa cuma gini doang? Bakal juara nggak ya gitu? Jadi tantangan terbesar itu ya cara saya melawan pikiran-pikiran buruk di kepala saya sendiri. Terus gimana caranya agar saya waktu lomba nanti itu bisa pede gitu. Dan alhamdulillah juara ya. Ya alhamdulillah. Kalau saya sendiri itu sama sih kayak Kak Dinda tadi, overthinking gitu. Nanti diwawancarainya gimana? Nanti kalau keluar kayak out of topic gimana nih? Takut aja gitu. Tiap malam itu aja yang dipikirin. Cewek tuh sering overthinking ya, kayak. Ya, sukanya overthinking. Iya. Nggak Tapi positif nggak boleh. thinking dulu. Terus apa yang membuat kalian berhasil jadi juara? Ya, pasti kalian merasa, wah aku ini unggul nih dari yang lain nih. Yang pertama sih berusaha sih ya Kak. Terus tentunya support dari teman-teman, orang tua sama guru pembimbing itu yang jadi kayak aku harus bisa gitu. Motivasinya nih dari guru-guru pembimbing gitu ya. Iya. Kalau Kak Dinda? Sama dari teman-teman juga pada nyemangatin, orang tua, terus ada guru-guru pembimbing. Apalagi ayah saya bilang nanti kalau kamu dapat 3 besar, tabelin apapun deh gitu. 3 besar, juara 3 nih. Ya terus saya juga menjanjikan ke teman saya nanti doain deh kalau aku dapat 3 besar, aku beliin mixu. Dapat. Jadi mereka kemarin ke mixu semua. Wah, Nazar. Iya. kalau orang bernazar itu pasti terkabul. Oh gitu. Bagaimana sih kalian menjaga motivasi dan fokus selama persiapan lomba? Oke, motivasinya dulu nih. Apa ya? Bingung. Kalau saya pribadi itu suka bikin itu catatan kecil di sticky note, terus saya taruh di lemari atau di kaca gitu. Jadi setiap kali saya ngaca saya bisa melihat sticky note itu, dan itu tulisannya itu apa ya, kalau soal lomba ini saya nulisnya itu wajib juara 3 besar gitu. Biar bisa dapat hadiah. Iya. Tapi rugi juga Kak, harus neraktir temennya. Iya. Ke Kak Kesha? Kalau dari saya itu sih motivasinya itu kayak dari teman-teman. Wah, aku harus bisa. Aku ini udah unggul dari temanku, aku dipilih. Jadi aku diberi kepercayaan untuk mengikuti lomba itu. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin. Gitu.
Usaha Kak. Yang penting apa? Yang Usaha. penting usaha. Iya. Effort. Usaha tidak mengkhianati hasil. Apakah ada strategi khusus nih yang kalian gunakan saat lomba gitu? Nggak ada sih Kak kayaknya strategi khusus. Kayak biar aku bisa menang nih, aku harus Ngapain gitu. kayak presentasi nih. Kayak aku lebih menggerakkan tangan, intonasi lebih tinggi. Eye contact. Ya kalau itu memang ada dan dijadiin penilaian juga. Jadi gerak-gerik kita selama presentasi, eye contact kita bagaimana, cara kita bersikap di depan juri itu bagaimana, kepercayaan diri kita juga bagaimana, itu semuanya dinilai. Gitu. Ya, kan presentasi. Ya. Bagaimana nih perasaan kalian saat diumumkan jadi juara? Kaget sih awalnya, kayak "Hah, aku kan jawabnya tadi yang pakai bahasa Indonesia kok bisa gitu." Nggak nyangka. Nggak nyangka. Aku dipanggil maju ke depan itu masih melongo, nggak nyangka banget dapat juara 2. Sebelumnya nyangka nggak nih, wah aku gak bakal juara nih gitu. Itu waktu sebelum wawancara sama sudah wawancara itu aku deg-degan terus. Meskipun udah selesai wawancara itu aku deg-degan terus. Ini deg-degannya ini apa ya? Lomba nanti menang nggak ya gitu, bingung. Jadi itu lombanya pengumuman langsung apa pengumuman nanti gitu? Langsung sih. Langsung di hari itu juga. Langsung hari itu juga. Kalau Kak Dinda gimana nih perasaannya? Kalau saya kan diurutin penyambutan juaranya diurutin dari juara 3 dulu. Ya. Kalau di presentasi itu juara 3-nya ada 2. Oh, gitu. Kenapa Jadi kok ada salah dua? satunya Tunas karena nilainya sama benar-benar seri. Jadi diambil 2. Yang pertama disebutinnya dari sekolah lain dan yang kedua baru SMK Tunas Harapan Batik. Nah, kan namanya kan di akhir. Jadi saya kira oh mungkin rekan-rekan saya ini karena kan tadi saya nggak jawab pertanyaannya masih agak gelagapan, nggak mungkin juga tadi juga jurinya agak geleng-geleng kepala agak gini-gini makanya kayak udah gak ada harapan waktu disebut Dinda udah what wow Speechless gitu. banget. Itu penurun mental itu Kak. Yes. Kayak bikin kita overthinking, wah gak bisa menang ini, gak bisa Gak menang. bisa. Gila. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam kehidupanmu setelah itu? Mungkin kalau peningkatan kepercayaan diri ada. Aku menang nih gitu. Aku menang nih gitu. Kalau presentasi di depan kelas lebih lebih pede gitu. Terus juga lebih bangga sama diri sendiri. Oh ternyata kemampuanku tuh bisa sampai sini. Jadi kalau aku asah terus bisa maju lagi nih gitu. Kalau Kak Keisha nih, Kalau aku sendiri juga sama, tingkat kepercayaan dirinya tuh naik. Nah, terus aku jadi kayak positive thinking terus, nggak semua yang aku pikirin itu buruk iya buruk. Terus kalau ngomong sama teman-teman sekarang pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Inggris mereka bilangnya kamu ngomong apa sih? Aku nggak paham gitu. ngomong Jawa. Iya, kita kan orang Jawa. Iya. Ya kalau aku sih campur-campur ya Kak ya. Iya sih. Kayak ini kita lagi berbahasa Indonesia. Campur Inggris sih. Apa pelajaran berharga yang kalian pelajari dari pengalaman menjadi juara lomba ini? Yang pertama jangan overthinkingan dulu, harus bisa positive thinking. Terus yang kedua peningkatan percayaan diri itu tuh penting. Jadi cara kita bersikap di mata orang lain itu tuh penting dan itu berpengaruh banget. Itu aja sih mungkin. Iya sama sih kayaknya. Kita harus positive thinking, nggak usah negative thinking ya. Karena nggak semua itu buruk. Kasih motivasi dong buat kita biar kita nggak malas-malasan gitu ya. Iya. Tugasnya kita masih banyak Kak. Iya, banyak banget. Apalagi mepet belangko nih ya. Aduh, banget.
Cara ngerjainnya gimana? Itu motivasi. Pokoknya kita harus tetap berusaha sih. Kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin. Kita harus ngejalaninnya dengan sabar, dengan penuh kenikmatan. Kenikmatan dan kesengsaraan. Tapi biasanya nih Kak, kalau orang udah nikmat nih, udah merasa nikmat, itu nggak mau bekerja lagi. Udah puas gitu ya. Iya. Oke, makasih motivasinya ya. Kalau motivasi dari Kak Dinda nih. Kalau saya mungkin hampir sama dengan Kak Keke. Gimana ya? Ya intinya kita harus tetap kerja keras sih. Kalau kita posisinya udah di atas, kita sebisa mungkin mikir jauh lah. Oh, posisi di atas ini tuh nggak selamanya saya dapatkan. Jadi gimana caranya agar saya itu bisa mempertahankan posisi ini. Jadi dengan bekerja keras, bla 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 sampai akhirnya dapatlah posisi itu. Terus juga apa ya Kak? Aduh, tiba-tiba aku lupa. Jangan suka menunda-nunda tugas. Aduh. Iya ya. Tapi enak loh. Iya sih enak. Tapi kan kita harus paksain kalau misal posisinya lagi mager nih, terus ada deadline tugasnya itu tuh numpuk banget. Ya gimana caranya agar kita tuh maksa gitu loh. Oh iya. Harus dipaksa. Harus paksain. Harus melawan rasa malesnya. Susah tapi itu. Karena kesuksesan kan nggak mungkin datang dengan sendirinya, nggak mungkin Iya. kita enak-enak leha-leha tiba-tiba sukses. Wah, ya nggak bisa dong. Instan. banget. Sukses instan. Orang mie instan aja 3 menit direbus dulu baru bisa matang. Iya. Tiba-tiba jadi rich auntie. Nggak mungkin kan? Harus apa? Sukses dulu Kak. Iya. Harus usaha dulu. Usaha dulu baru sukses. Bentar. Tadi Adinda bilangnya apa? Keke manggilnya. Keke. Keke. Bagus tuh. Bagus untuk nama panggung. Keke. Dari apa tuh? Keisha. Keisha. Saya sama dia kan dulu satu ekstra. Oh ya, English Club. Kalau Keisha kesannya kayak saya tuh Keisha agak susah sih. Keke aja lah ya. Kalau selalu ketemu sama dia tuh, halo Keke gitu. Keke Gak lupa siapa? gini. Keke. Berarti satu ekstra sama teman-teman kelas kita. Di kafe banyak banget tuh ekstra. Iya. Iya. Salah satunya itu yang Beliau di belakang itu. Halo Kak. Halo Kak Yazid. Dia juga English Club ya. Sama Kak Herli, Kak Isma juga. Iya, Kak Nadia. Oh iya. Itu Ariski. Oh iya, Ariski. Duh, kita lupa satu nama. Banyak ya. Iya, banyak banget. Susah nggak sih Kak belajar bahasa Inggris itu? Susah-susah nikmat. Iya. Nikmatnya bagian apa nih? Nikmatnya itu bagian kalau kita udah bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Apalagi kita kan biasanya kalau orang Indonesia lebih-lebih di bagian pelosok kan jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada satu yang bisa meskipun cuma beberapa kalimat doang, itu ngerasanya kayak wah keren banget aku bisa bahasa Inggris gitu. Kan sekarang bisa bahasa Inggris nih menjadi nilai plus. Iya, bagi industri, bagi perusahaan gitu. Oh gitu. Nilai plus di diri sendiri, nilai plus di perusahaan juga. Ayo les Inggris. Les Jerman aja Kak. Oh iya, anak Jerman nih. Iya, itu kan Oh ini ke Jerman. Jerman juga. Keren. keren. Kali bahasa. Iya, ini Kalian bahasanya banyak mendalami banget. bahasa-bahasa. Bahasa kalbu sih Kak. Bahasa Kalimantan nih. Ya coba dong bahasa Kalimantan. Ayo. Apa? Kalau nggak ditebakin aku nggak bisa. Perkenalan deh, perkenalan. Perkenalan. Bahasa Kalimantan itu hampir sama bahasa Indonesia Kak ya. Oh, bedanya? Gitu. Bedanya di logat sama ada beberapa bahasa yang beda juga. Beberapa kata. Iya. Oh gitu. Ayo. Oke lanjut. Apa saran kalian untuk orang lain
atau untuk adik kelas yang ingin meraih prestasi dalam bidang yang sama? Yang ingin bahasa Inggris kayak kalian nih, menang bahasa Inggris, wah nanti kalau adik kelas lihat, wah aku pengen nih jadi yang kakak-kakak itu menang lomba bahasa Inggris gitu. Ya intinya semangat aja sih, jangan lupa berusaha disertai doa, terus juga jangan berhenti menyerah, jangan cepat-cepat nyerah gitu loh. Aku stuck di sini, nyerah aja deh, jangan. Siapa tahu habis stuck di situ malah kita bisa melihat apa itu gemerlap yang lebih-lebih lagi ya kan. Iya sama sih. Pokoknya usaha, kita harus berusaha, jangan malas-malasan juga. Doa, terus apa sih namanya? Sabar sih tentunya. Bahasa Inggris itu kayak gimana ya? Kayak cewek susah dimengerti. Oh gitu. Kita sama-sama cewek loh Kak. Ada kepikiran buat nyerah nggak belajar bahasa Inggris? Wah susah nih, nyerah aja deh, capek gitu. Enggak sih. Enggak Pokoknya harus tetap Semangat. belajar bahasa Inggris. Jangan cepet puas. Kan di bahasa Inggris nih Kak ada pelajaran yang kayak verb 1, verb 2. Nah itu gimana ya? Selama SD sampai SMA ini kalau ketemu verb saya udah nggak bisa. Iya. Udah nyerah duluan. Soalnya nggak bakal paham. Belum paham sih. Ya. Sulit nggak sih? To be honest itu juga buat saya sulit. Sih. Saya Ya. juga aslinya belum ngerti. Verb-verban gitu ya Kak. Saya bisanya cuma langsung ngomong spontan satu kata gitu tanpa mikirin grammar atau apa gitu. Ya benar. Ya, tuh mikirin verb 1 verb 2. Ya. Pronunciation-nya juga kadang salah. Iya. Katanya Itu yang kita harus mikirin verb. Tapi kalau kita mikirin dulu tuh susah banget. Kalau mikirin verb dulu nih, apa yang mau kita ucapin itu tiba-tiba lupa. Gitu. Iya. Ya kayak bahasa Indonesia kan harus ada subjek, predikat, objek. Terus ditambah keterangan gitulah. Iya. Tapi kita ngomongnya ya spontan aja. Tanpa memikirkan subjek, predikat, objek gitu. Kak Dinda sama Kak Kesha kepikiran buat belajar aksen British nggak? Kepikiran. Pengen ya? Pengen. Soalnya waktu bimbingan itu suka dikomporin sama Miss Al. Miss Al kan beliau ngomongnya agak British. Jadi kayak keren gitu. Kalau aku sendiri belum sampai sana sih, belum kepikiran. Bisanya baru the bottle of boh. Apa itu? The bottle of water. Bottle of water, the bottle of boh. Oh itu yang di TikTok kemarin. Iya. Harry Potter gitu. Harry Potter kan? Wah, kalau dilihat Miss Al ya mohon maaf. Gak apa Miss, lagi belajar. Iya. Mau dimaklumi aja. Kemarin tuh aku lihat Harry Potter. Nah, itu kan British banget nih. Iya. Dari situ kayak lumayan susah ya. Kalian susah nggak mahamin bahasa British itu, aksen British? Susah sih sebenarnya. Apalagi kita ini baru kayak pemula gitu bahasa Inggris. Ajarin dong Bu. Kalian aksen apa nih? British atau American. Oh, kalau American tuh yang biasa ya? Ya yang biasa kita gunain dalam sehari-hari. Oh gitu. Ada berapa aksen sih? Kok sih? Kalau bahasa Inggris banyak sih mungkin, tapi yang biasanya digunakan itu ada American sama British. Terus ada Indian accent, Australian, banyak. Indian accent. Iya, pengucapannya itu juga beda. Medok. Ya mendoknya itu di bagian D. Kalau India itu. Coba dong Kak. D, gimana ya? Dinda. Oh bukan kalau dalam bahasa Inggris Kak. kayak ngomong bahasa Jawa, D-nya medok. Oh gitu. Iya, D. DHE. D. Love me like you do. Nah, love me like you do. Do itu kayak ini DHO. Oh gitu. Pakai H. D-nya juga harus medok. Bukan DO, tapi DHO. Ya, kayak Jawa ya. Iya. Iya, kayak Jawa hampir mirip.
Bagaimana dukungan keluarga, teman, dan pelatih dalam keberhasilanmu jadi juara? Gimana ya, kalau orang tua itu selalu dukung gini sih, pokoknya kamu harus bisa, nggak apa-apa hasilnya itu pikirin belakangan aja, pokoknya kamu harus bisa, meskipun kamu kayak ngomongnya nggak lancar, wawancara itu nggak lancar, masih pakai bahasa Indonesia, itu pokoknya harus bisa, pokoknya harus jawab, sama yang dikatakan Mem Al dan Mem Asri, pokoknya harus jawab daripada nggak jawab sama sekali gitu. Ya, itu ada nilainya ya, Iya, daripada nggak tetap ada- jawab. Iya benar. Jawab pertanyaan sulit banget. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia aja belum tentu bisa menjawab. Iya, belepotan ya kata-katanya. Apalagi pakai bahasa Inggris, Kak. Kalau Kak Dinda gimana nih? Kalau saya ya itu tadi, ayah saya emang mendukung dengan apa ya, iming-iming nanti kalau kamu dapat 3 besar kuturutin deh apa mau gitu. Jadi kan semangat saya kayak wah oke, siap gitu. Termotivasi ya. Langsung termotivasi. Dukungan keluarga itu emang sangat oke banget buat semangat kita. Dan waktu tahu kalau dapat 3 besar beneran nih, kan saya ngechat tuh, ayah aku dapat 3, janjiannya jangan lupa. Gini doang. Panik, Gini doang. panik, panik, panik. Gak apa-apa. Yang penting anaknya juara. Iya, pasti bangga dong. Ya bangga. Mereka menjadi juara. Adakah orang-orang yang tertentu yang memberikan pengaruh besar? Aduh, siapa nih? Ada yang punya pacar kah? Aduh, Kak siapa Dinda. ya? Siapa nih? Ada dong, Najaimin pacarku. Oh iya. Masuk ke dunia K-pop nih. Kayak teman kita. Siapa? Herliana. Kayaknya teman Jamin kita juga. banyak yang per-K-popan. Iya. Ya ikut English Club juga. Iya. Jadi kita sefrekuensi makanya cepet kenal. Gitu. Iya, gitu. Kalau Kak Keisha nih, Kalau aku sih terutama itu orang tua ya, orang tua, teman-teman gitu. nggak ada yang khusus. Seseorang. Oh begitu. Oh begitu. Mungkin ada Mas Kras. Kerasku Lijino. Siapa itu? Cino Lee, Lijino. temennya Cino Najaimin, makanya kita temenan. Oh, gitu. Cowoknya temenan, ceweknya temenan. Jadi jodoh gak nih? Amin. Aminnya cewek-cewek Indonesia itu, Kak. Kok bisa ngefans sama mereka-mereka? Iya. Kita N-Citizen. Oh, NCT. Oh gitu. Kalau saya itu ke Lin Guan Lin, Siapa itu? Thailand. main film. Dari Taiwan. Nggak tahu. Gimana sih Cuma ngefans kalau gak tahu? Ngefans sama orangnya, nggak sampai banget gitu loh. Kalau aku siapa ya? Yang ganteng dong siapa sih? Najaimin. Lijino. Tapi Lin Guan Lin. Like Guan Lin. Enggak. Indonesia aja, Nicholas Saputra. Wow, cintanya Gitu. Itu manis banget ya Kak ya. Penyanyi ya? Enggak, artis gak sih? Artis. Ya? Pemain film. Iya, pemain film. Aktor. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak. Jadi kemana-mana nih. Ada kiat khusus gak nih yang ingin kalian bagikan? 5 jam 5 menit belajar, 5 jam pegang HP. 15 menit belajar nyusun skrip, 5 menitnya latihan baca, 15 menitnya 15 jamnya istirahat. 15 jamnya main HP. Scroll TikTok. Iya. Bercanda ya guys. Oke, yang serius dong. Ya, prinsip saya 15 memang. 15 menit buat ngerevisi skrip, baca-baca skrip, 5 menit baca skrip sambil ngehafalin, Iya. dan yang 15 menit lagi untuk praktek. Oh gitu, istirahatnya? Istirahatnya kita nyusun skrip sambil makan kok, sambil nyemil. Oh gitu. Biar bisa lebih konsentrasi. Nggak ngantuk Kak?
Karena yang di depan kan teksnya bahasa Inggris, gimana bisa ngantau gitu. Tidak bisa. Gak hafal loh Kak. Oh iya. Berapa lama sih ngafalinnya? Kalau saya berapa ya? Gak nyampe 1 bulan, mungkin hanya 1 minggu. Wow. Karena kan poin-poinnya udah kita bikin di slide yang kemarin-kemarin kan. Ya. Jadi kita udah langsung bisa, oh ini kata-katanya gitu. Jadi kita pas presentasi tuh mengembangin aja gitu ya. Iya. Yang penting poinnya di sini kita ngejelasinnya. Iya kayak presentasi biasa, cuman bedanya pakai bahasa Inggris aja. Pertanyaan terakhir nih. Harapan ke depan kalian apa nih? Iya itu. Apa nanti kalau ada lomba Inggris lagi, ikut Harus. Tantangan dari pembimbing juga pastinya. Kalian kan udah juara, pasti diambil lagi nih. Ikut lagi gitu kan. Ya, harapan saya ke depannya semoga di SMK Tunas itu muncul bibit dengan adanya perlombaan yang kemarin yang kita ikuti. Semoga dengan ini muncul bibit-bibit baru yang bisa bahasa Inggris gitu. Soalnya di Tunas kan agak kurang ya yang bisa bahasa Inggris. Iya, betul. Jadi semoga setelah ini banyak yang minat dan banyak yang tertarik. Iya. Terus untuk yang kedua, semoga jika ada perlombaan selanjutnya Tunas bisa nyabet juara 1. Amin. Ada 1 semua Kak ya. Iya, 1 semua. Kalau 1 semua, yang 2-nya siapa? Kalau dari Kak Keisha ini apa? Mungkin sama sih sama Kak Dinda. Nanti semoga kedepannya itu ada kayak bibit-bibit lagi buat mengikuti lomba seperti kemarin writing and presentation party. Kemudian semoga Tunas juga bisa semakin mendapat juara, meskipun nggak harus juara 1 sih, pokoknya bisa masuk 3 besar lah. Ya, amin. Oke, kita tutup ya Kak ya. Udah berapa menit sih? Udah 1 jam. Iya. Lebih dari 1 jam ya kayaknya. Keasikan ngobrol kita ya. Iya. Tiba-tiba udah habis pertanyaan. Padahal kita masih mau tanya-tanya banyak lagi nih. Iya, masih banyak nih. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya ke Kak Keisha dan Kak Dinda, boleh nih kalau ketemu mereka begal aja. Kak mau tanya. Gimana sih masukin ini gitu. Siapkan. Siap dong. Ini halo gini. Kalau ketemu lagi jalan sama Heliana, terus ketemu Kak Dindas. Hai gini. Iya waktu lomba kemarin di depan jurinya juga tanganku kok giniin waktu dikasih sesi tanya jawab kan. Iya. Aku giniin biar enggak gitu. Jadi tuh udah mendarah daging harus gini dulu. Harus gini dulu refleks. Sindromnya anak NCT. Gini. Love oversize. Ya oversize. Kamu tahu? Iya dong. Oversize. Sarangnya oversize. Saya nggak tahu. Mini size. Mini size apa sih? Mini size. Small size. Small size. Oke, thank you Kak Dinda, Kak Keisha. Terima kasih udah luangin waktunya buat podcast di sini. Tadi kita isinya juga agak gimana, takut gitu. Izin ke guru, soalnya lagi ada pelajaran ya. Iya, terima kasih. Kembali. Terima kasih telah menyaksikan Tea Podcast Nggak Usai. Untuk melihat info menarik seputar SMK Tunas Harapan Pati, jangan lupa like, Comment, share, and subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati, dan di media sosial kami @SMK Tunas Harapan Pati. SMK Tunas Harapan Pati, Pencetak Insan Hebat. Saya Isna. Saya Jare Cici. saya Adinda. Saya Keisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.